Belum lama ini Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diundang ke UGM. Mereka ceramah di Masjid UGM dan banyak yang mengatakan kenapa Pak Jokowi kok nggak diundang. Nah, dibikin simpel aja. Mungkin yang diundang sama UGM itu para capres-capres yang kalah. Jadi buat memotivasi mahasiswa-mahasiswa UGM bagaimana caranya biar kalah. Kalau saya bilang seperti itu, pasti ternak onta sama ternak kebo bilang gini, kan yang diundang yang punya ijazah asli. Emangnya Jokowi punya ijazah asli UGM? Pasti bilang gitu loh. Masa di dalam masjid UGM malah dijadikan kampanye terselubung. Kayak Anies nih yang menyindir, katanya membangun manusia itu lama, tapi IKN juga ding. Nah, kalau Pak Anies itu pengen pembangunan yang cepat, ya bangun aja parkiran air, kan cepet tuh. Kalau enggak, bangun bambu mesum yang anggarannya 550 juta, tapi baru 11 bulan udah dibongkar. Pokoknya selama Pak Anies tidak jadi presiden di Indonesia, gitu aja saya udah seneng kok, Pak. Delogo. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Kalau ada sanksian SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti gimana pengintasnya. Aduh, udahlah, jangan. Ini bahas Anies lagi. Aduh, ngapain dibahas dia lagi? Udahlah. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Pak Anies lagi. Susah timku ya. Kalau bahas Pak Anies yang belum sembuh lagi. Ralat, belum move on ya, belum move on begini susah. Kalian sudah aku sadarkan dia pun, tetap aja dia begini. Udah jadi khas. Tapi untuk kali ini aku setuju dan akan ikutin Pak Anies ya. Kita semua harus ikutin Pak Anies. Nanti kalau ada pemilu lagi katanya, pilihlah yang benar. Cocok kali. Kita akan pilih yang benar ya. Tentunya bukan Pak Anies orangnya. Siapa? Ya Pak Prabowo dong, di tengah banjir. Ya dia turun ke masyarakat. Dia merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dia bersuka dan duka dengan masyarakat. Dia ngobrol, cerita, memberikan bantuan, memberikan masukan. Dia telepon pejabat-pejabat untuk segera kirim bantuan. Ini dong baru presiden ya. Kami akan bila perlu 5 periode deh. Nggak usah 2, 5. Pak Anies, sorry ya. Akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Lu yang gagal move on. Saya kira Abah udah melupakan peristiwa itu. Nggak taunya masih tersimpan rapi. Makanya curhat lagi ke mahasiswa. Aduh, Abah. Begini ya, Bah. Saya kira itu bukan mematikan demokrasi, Bah. Tapi itu adalah hukum karma. Kenapa saya bilang hukum karma? Mari kita flashback lagi ke belakang mengenai perjalanan Abah menuju calon presiden waktu itu. Nih, pernah waktu itu Mata Najwa mengundang Abah untuk wawancara, ya kan? Nah, di saat itu Abah mengatakan bahwa saya tidak akan memotong pencalonan Pak Prabowo selagi Pak Prabowo mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Nggak tahunya Pilpres 2024 Abah berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Ya kan? Berkhianat itu namanya. 1.
Terus pengkhianatan kedua, setelah Abah ditetapkan sebagai calon presiden oleh beberapa partai, sebut saja Nasdem, PKB, PKS, dan juga Demokrat. Abah sempat-sempatnya berkhianat sama Mas AHY. Waktu itu tinggal beberapa hari lagi mau deklarasi Anies AHY, tiba-tiba Abah memilih Caimin sebagai calon wakil presiden. Sehingga Mas AHY merasa terkhianati. Dan waktu itu sempat juga Pak SBY curhat. Itu makanya saya bilang itu bukan mematikan demokrasi seperti yang Abah bilang itu, tapi itu adalah hukum karma. Nah, itu mengenai pilpres. Kemudian kita bicara masalah pilkada serentak 2024. Di situ kan Abah nyindir kan bahwa demokrasi dimatikan bla 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 segala macem. Saya kira itu wajar-wajar aja, Abah. Memang waktu itu elektabilitas Abah itu tinggi ya, di atas Ridwan Kamil, diakui. Cuma kan masalahnya partai politik nggak ada yang mendukung Abah, nggak ada, itu masalahnya. Partai-partai seperti PKB, Nasdem, kemudian PKS terakhir itu udah berbelok ke Kim Plus gitu. Jadi nggak mendukung Abah lagi. Nah, ada nih angin segar buat Abah. Waktu itu di detik-detik terakhir MK mengubah ambang batas pencalonan pilkada waktu itu, sehingga PDIP bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi lagi dengan partai-partai politik lainnya. Waktu itu ada tuh angin segar buat Abah. Dan saya juga tahu Abah bolak-balik ke DPP PDIP waktu itu minta dicalonkan dari partai tersebut, iya kan? Dan diterima oleh Masinton Pasaribu dan juga politisi-politisi PDIP lainnya. Cuman masalahnya Mak Banteng belum merestui. Itu perjalanan Abah menuju DKI 1 itu juga tahu lah gitu. Jadi bukan mematikan demokrasi seperti yang Abah bilang itu, cuman partai politik aja yang nggak ada mendukung Abah gitu. Iya kan? Nah, nggak lama kemudian tibalah saatnya pendeklarasian dari partai PDIP. Waktu itu Abah juga hadir dengan mengenakan batik merah yang identik dengan bajunya PDIP, ya kan? Abah juga hadir waktu itu. Kalau nggak salah Abah nunggu di depan pintu deh saat pengumuman itu, ya kan? Nah, tadinya Abah kan berharap itu Abah yang dicalonkannya sebagai calon gubernur dari partai tersebut. Nggak taunya Mak Banteng lebih memilih kader partainya sendiri, yaitu Mas Pram, berdampingan dengan Bang Dul. Nah, Abah nggak bisa lagi. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya? Bukan ya? Pada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Sebenarnya urat malunya di sebelah mana sih? Ingat ya, ini orang-orang lagi pada kerja loh. Mulai dari presiden, kepala daerah, dan semua elemen masyarakat sedang pada kerja. Datang ke daerah terdampak bencana, bantuin masyarakat, mencari solusinya, minimal mendekatkan diri terhadap masyarakat, biar masyarakat lebih tenang, aman. Karena pemerintahnya peduli dengan bencana yang terjadi. Ini malah nyinyirin pemerintah yang kerja di dalam masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang ngomong kalau Islam rahmatan lil alamin, nah dengar ceramah kalian-kalian ini jauh dari rahmatan lil alamin. Ini mah provokator, bikin masyarakat nggak tenang, bikin masyarakat kacau. Maaf, sorry, saya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memakai masjid juga untuk menyusun strategi perang, untuk memilih para khilafah dan segala macamnya, tapi bukan untuk mengacau balaukan negara sendiri.
Kalau sudah jelas ya, kalian hari ini melihat Presiden Prabowo dan semua bawahannya melihat masyarakat yang sedang ada musibah, malah diem, malah hare-hare, cuek. Ya boleh ngomong gini, ini orang lagi pada kerja. Semuanya turun becek-becekan, kotor-kotoran. Nah kalian malah gini. Astagfirullahaladzim. Kalau menurut kalian Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo itu nggak benar, karena kata Anies juga lain kali pemilu nanti pilih yang benar, ya boleh, boleh. Persiapkan diri kalian agar mata kami melihat kalian itu adalah orang-orang yang benar akan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Kalau Anda seperti ini, hanya sebagian kecil yang Anda wakilkan. Hanya sebagian kecil yang Anda wakili. Siapa? Orang-orang pembenci pemerintah hari ini. Nanti kalau pemilu lagi, pilih yang benar. Saya tidak akan membantah kalimat mas-mas yang satu ini ya. Karena memang kalimatnya udah benar. Makanya ketika Pilpres kemarin, 2024, saya gak pilih Anda, ya karena saya tahu mana yang benar dan yang salah. Gitu loh. Kenapa kalau saya gak pilih Anda yang katanya intelektualis dan lain sebagainya? Karena saya melihat sejarah rekam jejak digital yang mana ketika Anda mencalonkan diri sebagai DKI 1 pada waktu itu melawan Ahok, luar biasa banget. Yang salah ngomong kan Ahoknya ya, tapi dicap semuanya sama pendukungnya ya. Kita tahu lah banyak sekali kok pada waktu itu banner-banner bertuliskan pendukung Ahok ketika meninggal dunia dilarang disolatkan di sini dan lain sebagainya. Padahal sesama muslim. Coba bayangkan itu. Ya, udah kayak gitu. Makanya kenapa Prabowo bisa menang hari ini? Karena dia belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Coba kalau misalkan ya tahun 2024 kemarin Prabowo ada tim sesnya ataupun pendukungnya aki-aki yang pernah ngegulingin Gus Dur, beda cerita. Seriusan beda cerita. Gak akan sama. Seriusan. Kita tahu lah 2019 pernah membuat hoax. Ratna Sarumpait dipukulin atau apa pada waktu. Padahal dia habis oplas. Bayangin. Gitu ya. Jadi Prabowo belajar sejarah. Dia gak mau terulang kembali. Dan akhirnya belajarlah politik dengan Jokowi.